Halo teman-teman, sahabat bonsai ya. Hari ini eh, saya akan mereview ya bakalan yang kemarin saya eh, dapat di daerah Karangasem, yaitu bakalan dari serut ya, atau di Bali kita biasa menyebut serut dengan nama pungut ya, pohon pungut, tanaman pungut ya, di mana tanaman pungut ini cukup banyak ada di wilayah Karangasem. Kemarin saya survei dan saya lihat, hanya saja untuk mencari bakalan daripada pungut ini atau serut ini, kita harus meminta izin ya kepada pemilik lahan atau di lahan di mana kita berburu ya. Oke, sebentar lagi saya akan mencoba untuk mereview ya dari bahan-bahan yang saya dapat kemarin ya. Ini bahan-bahannya cukup banyak ya. Nah, jadi itu semua bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan yang kemarin saya dapat itu semua kita lakukan penyetekan ya, penyetekan bahan, dan saya memotong hampir ada yang sebesar ini, yang sepanjang ini ya, panjang ini. Jadi ini mungkin untuk bakalan dari bonsai mami ya, untuk serut ya, cukup menarik walaupun berbatang lurus ya. Dari ini sebenarnya ranting sudah sebesar ini dan sudah cukup bagus untuk dilihat ya. Oke, jadi untuk serut sendiri ya, untuk penanamannya dari batang seperti ini, nanti dari batang stek yang seperti ini ya, kita bersihkan ya, kita sikat ya, tujuan dari penyikatan tersebut itu tujuannya untuk menipiskan areal kulit ini ya, jadi untuk memudahkan kambium dan tunas baru untuk tunas ya, muncul sebagai tunas baru ya. Jadi untuk ranting yang masih muda ya, yang masih ada yang seperti ini, yang masih kecil ya, itu kita biarkan dulu ya, jangan kita potong habis ya. Jadi ini sebagai perangsang nanti untuk tumbuhnya tunas baru ya, sambil kita melihat ya. Nah, setelah kita menyikat nanti kita pastikan bagian mana yang akan kita tanam di media ya. Jadi misalnya, karena ini pohon serut ini dia bisa balik seperti ini ya, atau seperti ini. Jadi aslinya seperti ini, cuman kalau karakter batangnya itu lebih terlihat bagus untuk dibalik, jadi kita bisa menanamnya seperti terbalik seperti ini ya. Jadi seperti itu guys. Nah, setelah kita cuci ya, sudah kita bersihkan ya. Nah, bagian dari ini ya, dari kambium ya, nah ini juga kita bersihkan. Nanti kita memberi, oke, nanti dari ini ya, dari kulit kambium ini, jadi sekitar 1 cm ya, 1 cm kita kupas kulit kambiumnya hingga mendapatkan batang tulang ya, batang tulang dari bakalan ini ya. Itu tujuannya nanti setelah kita cuci lagi, kita bersihkan, dan kemudian kita bisa memberi perangsang akar ya, perangsang akar. Jadi perangsang akar itu banyak sekali ya, itu
kita bisa dapatkan di tempat penjualan tanaman ya, atau biasanya orang sering memakai bawang merah ya, bawang merah itu juga bisa ya. Cuman saya sendiri untuk mempermudah pengerjaan saya menggunakan yang sudah ada dijual di pasaran. Jadi untuk yang saya gunakan saya tidak menyebutkan karena saya tidak enak ya untuk mensponsori produk tertentu. Jadi demikian ya, nanti setelah kita oles ya, kita biarkan dulu untuk beberapa menit ya. Kalau kita menggunakan bawang merah ya, kita biarkan dulu ya, agar bawang merah itu meresap ya, meresap. Nah itu juga sama untuk bahan media yang jadi ya. Jadi untuk rasa akarnya kita oles dan kita biarkan mengering dulu. Nah kemudian baru kita menyiapkan media, entah di pot atau kita menggunakan karung beras ya, baru kita tanam. Dan setelah kita tanam, pastikan saat kita menanam ya, itu untuk tempat media yang kita tanam itu sudah antara media dengan bakalan yang kita tanam tersebut itu sudah betul-betul rapat ya. Maksudnya jangan sampai ada longgar. Jadi setelah kita tanam itu jangan sampai dia masih bisa bergerak sangat keras ya. Jadi usahakan biar dia tetap padat ya di media tanam. Nah setelah kita padatkan, kemudian barulah kita menyiram. Kita siram ya, agar basah ya, dan kita membasahi media tersebut. Dan setelah itu barulah kita untuk serut ini kita perlu menyungkup ya, sampai nanti kita sungkup total ya. Kita usahakan untuk kita bisa menyungkup total, dan kemudian kita setelah kita menyungkup, kita taruh dari bakalan yang sudah kita tanam ini di tempat yang teduh ya. Jangan dulu di tempat yang ada sinar mataharinya. Kita usahakan taruh di tempat yang teduh sampai tunas atau trubus tunas dari bakal yang kita tanam itu sudah tumbuh ya. Dan kalau kita kalau trubus atau tunas baru itu sudah tumbuh, itu jangan untuk bahan serut ini jangan kita sekali-sekali untuk memindahkan atau menggoyangkan ya. Jadi itu masih tunas yang disebabkan oleh kambium yang berada di kulit ini ya. Jadi belum menghasilkan akar ya. Jadi kalau kita mau menunggu akar, kita harus menunggu ya seperti ini ya. Jadi kalau tunas baru itu sudah berbatang seperti ini dan sudah memiliki ranting yang baru dari ranting yang tunas yang lama, terus memiliki ranting yang baru. Nah kemungkinan di sana barulah ada tunas daripada akar ya. Jadi akarnya mungkin baru muncul itu. Jadi kita usahakan tetap membiarkan bakalan tersebut agar tetap pada posisinya. Jadi ketika kita sudah menyiapkan tanaman untuk kita tanam, kita juga perlu memikirkan tempat posisinya ya. Posisinya jangan sampai posisinya itu nanti terganggu oleh kegiatan kita ya. Mungkin kita perlu menaruh tempat benda-benda yang lain di sana, jadi kita harus memindahkan lagi. Jadi usahakan
tempat yang nyaman bagi bakalan yang kita tanam. Oke guys, semoga bermanfaat. Nanti saya review lagi bagaimana tumbuhan ini setelah saya tanam ya. Oke, dari bakal-bakalan yang saya sudah siapkan. Jadi biar kawan-kawan pebonsai atau kawan-kawan yang memiliki hobi yang sama bisa melihat hasil yang saya tanam. Oke, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan bonsai ya. Salam bonsai, jangan lupa klik video ini ya untuk like ya dan subscribe ya. Dan jika ada sahabat bonsai yang ingin memberikan komen, silakan komen di kolom komentar ya di channel saya di Bonsai Bali Bli. Oke, Bonsai Bali Bli mantap. Oke, see you guys.